Banyak orang berpikir membangun rumah sendiri pasti lebih murah. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba harga semen, besi, pasir, bahkan ongkos tukang melonjak karena kondisi global? Ada satu keluarga yang hampir kehilangan seluruh tabungan karena salah menghitung. Namun di akhir cerita, keputusan yang mereka ambil justru membuat banyak orang terkejut. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di channel ini kita membahas strategi membeli rumah, investasi properti, KPR, hingga cara mengelola keuangan agar keputusan finansial Anda tidak berujung penyesalan. Dimas dan istrinya sudah hampir 8 tahun tinggal di rumah kontrakan sederhana. Setiap bulan mereka menyisihkan sebagian gaji dengan disiplin, memangkas pengeluaran yang tidak penting, bahkan menunda liburan demi satu tujuan besar, memiliki rumah sendiri. Mereka sudah memiliki sebidang tanah warisan di pinggir kota, sehingga menurut perhitungan awal, membangun rumah dari nol terasa jauh lebih hemat dibanding membeli rumah siap huni. Dimas rajin menonton video tentang desain rumah minimalis, menghitung rencana anggaran biaya, membandingkan harga semen, besi, bata ringan, hingga mencari informasi tentang investasi properti, KPR, dan tren harga rumah yang terus meningkat setiap tahunnya. Kalau tanahnya sudah ada, masa iya masih lebih mahal? Ucap Dimas penuh keyakinan. Sang istri hanya tersenyum sambil berkata, "Yang penting kita hitung semuanya dengan teliti, Mas. Jangan sampai tabungan bertahun-tahun habis di tengah jalan." Namun ketika semua persiapan hampir selesai, keadaan dunia berubah jauh lebih cepat daripada rencana mereka. Konflik geopolitik, kenaikan harga energi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, hingga terganggunya rantai pasok global membuat harga material bangunan naik hampir di semua daerah. Besi melonjak, semen ikut terkerek, biaya transportasi membengkak, bahkan upah tukang mulai menyesuaikan kondisi ekonomi. Dimas yang semula yakin anggarannya aman mulai gelisah saat melihat setiap toko bangunan memberikan daftar harga baru hampir setiap bulan. Dia menatap lembar RAB yang selama ini disimpannya dengan bangga, lalu berkata pelan, "Kalau begini terus, apakah membangun rumah sendiri masih menjadi keputusan finansial yang paling bijak ya?" Pertanyaan itu menjadi awal dari kenyataan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai berkeliling ke beberapa toko bangunan untuk memastikan harga sebelum melakukan pembelian. Ia berharap kenaikan yang ramai dibicarakan hanya isu sesaat. Namun kenyataannya jauh berbeda. Daftar harga yang ia pegang sudah tidak berlaku. Besi naik cukup tajam. Semen mengalami penyesuaian. Baja ringan ikut terkerek, begitu pula kabel listrik, pipa, keramik, hingga cat. Bahkan ongkos kirim dan biaya tenaga kerja juga meningkat. Ketika seluruh angka dimasukkan kembali ke dalam rencana anggaran biaya, wajah Dimas langsung berubah. Selisih yang semula hanya beberapa juta rupiah, kini membengkak menjadi puluhan juta. "Mas, tabungan kita jelas tidak cukup kalau seperti ini," ujar sang istri dengan nada cemas. Dimas hanya menghela napas panjang sambil menutup buku catatannya. Untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa inflasi, kenaikan harga material bangunan, dan kondisi ekonomi global bukan sekedar berita di televisi, tapi benar-benar mempengaruhi keputusan finansial keluarganya. Malam itu mereka duduk berdua menghitung ulang setiap pos pengeluaran. Carport mulai dicoret, ukuran teras diperkecil, rencana plafon premium diganti yang lebih sederhana. Bahkan kamar tambahan yang awalnya dipersiapkan untuk anak kedua terpaksa ditunda. Semakin lama dihitung, semakin banyak impian yang harus dikorbankan agar pembangunan tetap berjalan.
Di tengah kebingungan itu, seorang teman yang baru saja membeli rumah siap huni datang berkunjung. Melihat tumpukan kertas RAB di atas meja, dia tersenyum lalu berkata, "Dim, kamu sudah pernah bandingkan belum? Jangan-jangan sekarang membeli rumah jadi justru lebih hemat daripada membangun sendiri loh." Kalimat sederhana itu membuat suasana hening seketika. Dimas tidak langsung menjawab. Tetapi malam itu dia mulai membuka situs-situs perumahan dan menyadari bahwa mungkin selama ini ia hanya fokus pada harga bangunan tanpa menghitung biaya waktu, resiko, dan kenaikan harga yang terus berjalan. Itulah titik awal yang mengubah cara pandangnya secara drastis. Alih-alih memaksakan pembangunan, Dimas memutuskan menghentikan semua rencana selama 2 minggu. Ia ingin mengambil keputusan berdasarkan data, bukan emosi. Setiap malam dia membuka kembali semua catatan keuangan, membandingkan harga material terbaru, berkonsultasi dengan teman yang bekerja di bidang konstruksi, hingga menemui seorang agen properti. Dari proses itu, Dimas menyadari bahwa keputusan membeli atau membangun rumah tidak bisa hanya melihat harga di atas kertas. Ada biaya tersembunyi yang sering diabaikan banyak orang, mulai dari waktu mengawasi proyek, resiko keterlambatan, perubahan harga material, hingga biaya tambahan yang muncul di tengah pembangunan. "Selama ini aku hanya menghitung biaya bangun ya, tapi lupa menghitung biaya resikonya," ucap Dimas sambil menepuk dahinya. Dari pengalaman itu dia menemukan 4 trik penting. Yang pertama, selalu perbarui rencana anggaran biaya. Menggunakan harga material terbaru tentunya, bukan angka beberapa bulan lalu, karena kondisi ekonomi dan inflasi dapat mengubah total biaya secara signifikan. Lalu yang kedua, bandingkan total cost membangun rumah dengan harga rumah siap huni, termasuk biaya pengawasan proyek, waktu yang terbuang, dan potensi kenaikan harga selama proses pembangunan. Yang ketiga, jika tetap memilih membangun, prioritaskan mengunci harga material utama atau membeli secara bertahap saat harga masih stabil, agar tidak terus terkena dampak kenaikan pasar. Lalu yang keempat, jangan hanya menghitung biaya hari ini, tetapi pikirkan nilai jangka panjang seperti legalitas, kualitas bangunan, biaya renovasi, akses lokasi, hingga nilai investasi properti di masa depan. Setelah semua angka dihitung secara objektif, hasilnya membuat Dimas dan istrinya saling berpandangan. Mereka baru sadar bahwa keputusan yang selama ini dianggap paling hemat ternyata belum tentu menjadi pilihan yang paling menguntungkan. Seminggu kemudian, Dimas mengunjungi sebuah kawasan perumahan yang sebelumnya tidak pernah dia pertimbangkan karena menganggap harganya pasti lebih mahal. Namun setelah duduk bersama tim pemasaran dan mencocokkan seluruh angka dengan RAB yang sudah dia revisi berkali-kali, dia justru dibuat terkejut. Selisih biaya antara membangun sendiri dan membeli rumah siap huni ternyata tidak begitu banyak. Bahkan jika harga besi, semen, dan material lain kembali naik selama beberapa bulan ke depan, biaya membangun bisa melampaui harga rumah yang sudah berdiri lengkap dengan jalan lingkungan, jaringan listrik, saluran air, dan dokumen legalitas yang sudah siap digunakan. "Mas, ini benar hitungannya?" tanya sang istri dengan wajah tak percaya. Dimas mengangguk pelan. "Selama ini kita terlalu fokus ya mengejar harga termurah, tapi lupa menghitung biaya yang tidak kelihatan." Plot twist sebenarnya baru terjadi beberapa bulan setelah mereka memutuskan membeli rumah jadi.
Saat banyak tetangga yang sedang membangun rumah mengeluh karena proyek molor, kekurangan dana, hingga harus menunda finishing akibat harga material yang kembali naik, Dimas dan keluarganya justru sudah menempati rumah baru mereka dengan tenang. Uang yang tadinya disiapkan sebagai dana cadangan pembangunan tidak habis untuk menutup pembengkakan biaya, melainkan dipakai sebagai dana darurat, investasi, dan tambahan modal usaha keluarga. Saat melihat tabungan mereka masih utuh, Dimas tersenyum sambil berkata, "Ternyata keputusan terbaik bukan yang terlihat paling murah di awal ya, tetapi yang paling kecil resikonya dalam jangka panjang." Saat itulah dia benar-benar memahami bahwa dalam dunia properti dan perencanaan keuangan, menghitung resiko seringkali jauh lebih penting daripada sekedar mengejar harga paling rendah. Pengalaman Dimas mengejarkan satu hal yang sering terlupakan saat seorang ingin memiliki rumah pertama. Tidak ada jawaban mutlak bahwa membangun rumah sendiri selalu lebih hemat atau membeli rumah jadi selalu lebih mahal. Semuanya tergantung pada kondisi ekonomi, pergerakan inflasi, harga material, kemampuan mengelola proyek, serta kekuatan perencanaan keuangan masing-masing keluarga. Yang paling berbahaya justru mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi atau pengalaman orang lain bertahun-tahun lalu, tanpa menghitung kondisi pasar saat ini. Rumah adalah aset jangka panjang, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan seharusnya dihitung dengan matang, bukan sekedar mengikuti gengsi atau tren. Sebelum Anda memutuskan membangun atau membeli rumah, luangkan waktu untuk menghitung semua biaya secara menyeluruh, termasuk biaya yang sering tidak terlihat, seperti waktu, tenaga, resiko keterlambatan, hingga potensi kenaikan harga di tengah proyek. Karena keputusan yang tampak paling murah di awal belum tentu menjadi keputusan yang paling hemat di akhir. Kalau Anda mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan bagikan kepada keluarga atau teman yang sedang merencanakan membeli rumah pertama.